Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Kamis 23 Februari 2023. Hari Kamis sesudah Rabu Abu. Bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Aloysius Samino dari Paroki Santo Vincentius Apaulo, Malang. Saudara-saudari Sabda Iman Katolik yang terkasih, dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Tema renungan yang mau saya sampaikan hari ini adalah konsekuensi mengikuti Yesus. Perlu diketahui bahwa untuk mengikuti Yesus adalah jaminan keselamatan. Sebab dalam ayat 24 tadi disampaikan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudari yang terkasih, barusan kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, bagaimana Tuhan Yesus memberi kebebasan kepada kita sekalian untuk memilih dengan kemauan sendiri, mau menjadi muridnya atau tidak. Dan Yesus tidak pernah memaksanya. Dia memanggil, mengundang dengan lembut. Akan tetapi untuk menjadi muridnya dan mengikutinya ini bukan hal yang mudah, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Di samping itu juga, Tuhan Yesus memperkenalkan keselamatan hidup yang paling utama yang semestinya manusia perjuangkan dalam kehidupan di dunia ini. Dalam memperjuangkan untuk mengikuti Yesus bukanlah perkara yang mudah, tetapi harus ada konsekuensi yang harus ditanggung untuk mengikuti Yesus Kristus, yakni yang pertama adalah menyangkal diri. Kita sebagai muridnya harus berani mengatakan tidak kepada nafsu dan keinginan mementingkan diri sendiri. Misalnya, egoisme, dasar perbuatan kita materi yang diutamakan, juga merasa gengsi, dan lain sebagainya. Selain itu juga, bahwa menyangkal diri artinya kita harus berani menanggalkan segala hal untuk mengorbankan diri, dan tentunya hidup seutuhnya kupersembahkan hanya untuk Yesus. Banyak hal artian dari menyangkal diri, yaitu pengendalian diri, mau untuk hidup jujur, melepaskan segala kenikmatan dunia,
Untuk itu harus mampu mengalahkan keinginan daging. Lalu yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib mengandung makna beban hidup berat dan sangat sulit untuk kita pikul. Dengan begitu, maka untuk mengikuti Dia berarti siap memikul salibnya sendiri, seperti Yesus yang menderita dan bersusah payah untuk memikul salib sampai ke Golgota. Salib adalah penderitaan yang harus ditanggung sebagaimana Kristus juga mengalaminya. Memikul salib akan membawa kita kepada pendewasaan diri dan tentunya memampukan kita untuk semakin menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Bahwa salib adalah penderitaan duniawi, misalkan caci maki, cemoohan, bahkan aniaya, ditolak dari keluarga, seperti yang diderita Yesus. Lalu yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikuti Yesus tak mungkin lepas dari penderitaan, kekecewaan, kegagalan, korban perasaan. Sebab siapa mau berbuat baik yang harus berani berkorban atas dasar kehendak sendiri demi cinta kepada Allah. Untuk itu, mengikuti Yesus harus memikul salib dan taat sampai puncak Golgota seperti Yesus. Walaupun kelelahan dan sepertinya tidak mampu Yesus pikul salib itu, namun karena cinta dan kasih-Nya kepada manusia, Ia rela taat walaupun akhirnya Dia harus dipaku dan wafat di salib. Dengan demikian, memikul Yesus berarti menjadi teman seperjalanan Yesus, mendengar, melihat, belajar, dan mencontoh dari apa yang telah dilakukan Yesus. Dengan demikian, mengikuti Yesus juga tetap berusaha menjadi seperti Yesus dalam segala hal. Ketika kita menyangkal diri, harus setia, dan terakhir adalah ketaatan untuk tetap di jalan dan kehendak-Nya. Taat artinya secara terus-menerus, bukan hanya sekedar saja kemudian hilang dari jalannya. Hati dan pikiran dalam mengikuti Yesus hanyalah perintah dan rencananya. Memikul salib hidup kita dengan pendarasan perintahnya saja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masing-masing selalu diingatkan akan kebutuhan kita untuk menyelaraskan diri kita dengan rencana dan jalannya, melawan banyak godaan dan upaya dari iblis dan semua godaan, bujukan dan tekanannya bagi kita untuk meninggalkan iman dan ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua harus ingat bahwa kita harus benar-benar setia dan berkomitmen kepada Tuhan, dan kita harus melakukan yang terbaik untuk memuliakan Dia melalui hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan terus membimbing dan membantu kita, serta menguatkan kita dalam tekad kita untuk menjalani hidup kita dengan setia di jalannya, yang pada akhirnya membawa kita kepada karya keselamatan sejati. Karena Dia berjanji akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Sebagai orang Kristiani, salib
melambangkan derita. Tetapi sesaat engkau memandangnya, kala derita menderamu, maka engkau akan menemukan sukacita, harapan, dan kegembiraan. Salib bukanlah hal yang asing bagi kita sebagai orang Kristiani. Justru sebaliknya, salib adalah bagian integral dari identitas diri seorang Kristiani. Kita diajak oleh Yesus supaya menerima dan memanggul salib kita sehari-hari, menyangkal diri dan mengikuti Dia yang telah menunjukkan jalan salib itu sebagai jalan kehidupan dan keselamatan sejati. Maka mari pada masa Prapaskah ini kita mencoba untuk bertekun di dalam doa, bertekun di dalam membaca kitab suci, beramal kasih, dan melakukan pertobatan. Maka dengan demikian kita akan memperoleh keselamatan sejati yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.